senang sekali saya Ajeng Hatalea bisa kembali menyapa tentunya kita di Tribun Best Story. Kali ini kita kedatangan tamu asik. Ada Andi Ismail di sini. Dia Hai. merupakan pemilik kedai teh dan kita. Yang mana kita akan bahas terkait dengan tema yang sudah disounding apa belum ini? Yaitu teh dan kita. Mulai aja dulu, gitu kan ya. Oke, Tribuners, seperti ini juga informasi bahwa sebenarnya teh ini merupakan minuman kedua yang paling banyak dikonsumsi di dunia setelah air putih. Nah, di Kota Ambon sendiri sebenarnya banyak banget penikmat teh, namun wadahnya belum begitu banyak. Nah, ini salah satu nih yang menyediakan teh dengan berbagai pilihan yang mana bagus juga untuk kesehatan kita. Tentunya kita akan bahas bersama dengan narasumber Ajeng di sini, Andi Halo Kak Ajeng, Ismail. terima Gimana kasih. kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, ini di depan kita nih di atas meja udah full banget ya. Eh, Sebelum nanti kita masuk ke obrolan kita, boleh dijelasin dulu ini perkakas apa yang ada di atas meja nih biar Tribuners juga nggak bertanya-tanya sebenarnya. Oke, siap. Jadi untuk yang saya sengaja bawa dua cara untuk penyajian. Mhm, Kalau pakai teko yang kaca ini, mhm. biasa bisa dibilang Western ala Oke. Barat, yang Mhm. dimana kebanyakan di Indonesia memakai gaya seperti ini. Oke. Nah, kalau yang banyak peralatan seperti ini bisa dibilang penyeduhan ala China. Oke. Bahasa Chinanya Gongfucha. Gongfucha. Ya, Oke. Gongfucha. Dan ini seperti yang biasa untuk taruh air, Mhm. air mineral sama wadah itu Oke, nah itu tempatnya. dia Tribuners. Ada wadah di mana kita akan menunjukkan juga seperti apa budaya orang Jepang dan kita di Indonesia Yes. minum teh seperti itu, dan juga ada beberapa jenis teh di sini yang bakal kita cicipi nanti. Makanya stay tune terus nanti di obrolan kita kali ini. Kalian juga bisa komen di comment section terkait dengan pengalaman kalian mencicipi teh bareng siapa. Ayo. Oke, Andi, sebelum kita melaju di acara minum-minum teh nanti di Yes. sore ini, ya ceritakan dulu dong awal mula kamu kenapa, kan kalau cowok tuh kan kebanyakan cowok nih, mereka tuh lebih memilih untuk kopi is my style gitu. Kopi Ya, dan coffee senja, style. Yes. kopi dan abu nawas, seperti itu ya. Eh, Kenapa kok kayak cenderung lebih menyukai teh begitu? Sebenarnya pada awalnya nih, Mhm. sebenarnya saya tuh nggak bisa minum teh sama sekali. Sama sekali tidak Sama bisa sekali minum nggak teh. bisa minum Oke. teh. Entah itu karena mindsetnya saya atau gimana. Mhm. Kalau saya minum teh itu udah susah sekali saya buang air besar gitu. Oke. Nah, Mhm. terus saya pulang kantor nih, Mhm. tiba-tiba udah capek nonton TV, gabut nih nonton TV. Gabut. Ya, putar net Geo kan. Oke. Terus ada tayangan tentang teh, pengolahan teh di Cina. Oke. Ya, perbedaan antara pabrikan Mhm. sama yang sudah diseduh pakai tangan, Oh. pakai alat tradisional lah, Iya, seperti iya, itu. iya. Saya pikir, ih, kayaknya ini asik nih teh nih. Mhm. Nah, tapi dalam hati, ih, masa beta minum teh? Kan nggak bisa nih. Oke. Ya udah, saya cari-cari nih ke Instagram, saya cek-cek, ih, dapat teman-teman nih. Udah, mulai saya ngobrol-ngobrol-ngobrol, Mhm. saya coba cicipi. Mhm. Yang uniknya teh ini, Mhm. tanpa gula pun itu udah enak sekali. Waktu itu teh apa yang dicicipi? Eh, Red Asamika dari Afternoon House itu flavornya enak sekali. Mhm. Saya pernah pakai gula, tapi itu dari gulanya itu merusak rasa dari tehnya Teh sendiri. tadi. Iya, Oke, makanya jadi saya sarankan untuk teh jenis premium seperti ini, Mhm. kayaknya nggak enak ya kalau dipakein gula, karena ketika diminum sendiri itu udah banyak rasanya yang ada sudah di ada rasa di yes, dalamnya tanpa harus pakai gula gitu ya. iya. Oke, Karena bukan. kan Mhm. kalau di dalam daunnya itu banyak sekali rasanya, Mhm. mulai dari em, apa eh, rumput, rasa rumput bisa, Mhm. rasa madu bisa. Ya. Jadi itu enaknya itu tercampur jadi satu gitu loh, kayak gitu.
Oke, kesan apa yang kemudian dirasakan pertama kali minum teh? Istilahnya kan kamu nggak Ya, bisa nih, ya, benar-benar nggak bisa karena lambung kamu dan pencernaan dan sebagainya tidak bisa menerima yes. teh tadi kan ya, teh Jadi pabrikan tadi. gini, saya pas minum nih, minum. Hal yang pertama saya katakan, wah, teh kok kayak gini. Mhm, Padahal nggak pakai gula nih, tapi iya, udah enak sekali. udah enak Iya, sekali. makanya saya belajar. Wah, makin jatuh cinta nih. Mulai dari sejarahnya, Mhm, budayanya, mhm, eh, apa cara pengolahannya, mhm, mhm, eh, kita menghargai petani tehnya seperti apa, kayak mhm. gitu. Semakin menjurus, semakin terjun, semakin cinta. Semakin cinta. Yes. Butuh berapa lama untuk kamu benar-benar jatuh cinta sama teh? Hampir setahun, setahun setengah lah. Setahun setengah Iya, ya. Itu makin effort yang jatuh kamu cinta. lakukan untuk bisa bisa segitu cintanya sama teh gitu. Yes. Jadi kalau mau menyukai sesuatu, berusaha untuk mengenali hal tersebut ya. Iya, betul. Oh, filosofi yang sangat menarik sekali ya pribadi. Oke, teh-teh yang kemudian kamu coba untuk dapetin itu kebanyakan dari mana? Eh, Alhamdulillah punya saya itu semuanya asli dari Indonesia. Hmm, Eh, Mindsetnya orang kalau Indonesia punya itu adalah low quality, mhm. padahal salah. Oke. Kan kita juga impor keluar. Import keluar, betul. Nah, kalau kita sudah bicara impor, berarti sudah kita bicara kualitas. Kualitas. Berarti kualitas kita juga itu bagus. Hmm. Nah, makanya kami dari teman-teman sama teman-teman aktivis Mhm. mau mengharapkan anak-anak muda ini kembali lagi kepada habitat untuk meminum eh, barang-barang yang sehat gitu. Baik. Kalau di Indonesia ya, khususnya di Kota Ambon ini, kamu melihat penikmat teh itu semakin ke sini terkikis dengan minuman-minuman yang lain ataukah gimana? Ya, itu betul sekali Kak Ajeng. Mhm, Itu sebenarnya kalau memang gimana ceritanya ya, agak susah sih menggeser mindsetnya orang mhm, mhm, karena sudah terlalu lama mhm. dan wadahnya untuk penyuka teh itu saya yakin di luar sana tuh banyak sekali penyuka teh karena Ya. ketika saya consumer datang terus Mhm, cerita-cerita padahal banyak sekali penyuka teh mhm. tapi tidak ada wadahnya Hmm, gitu. Jadi saya coba, kan kalau kopi pasti ada temannya nih, ya betul. teh Mhm. temannya kan teh. Ya, ya. Orang ke kafe juga, ke Mhm, kayak cafe shop, nggak mhm, mungkin semuanya pengen kopi, mhm, ada juga mhm. pasti pengen teh. Nah, Ya. saya rasa kita sebagai warga Indonesia Mhm, wajib mencicipi salah satu apa tanaman mhm. yang paling bagus Iya. yang tumbuh di Di Indonesia. Indonesia sendiri. Itu. Baik, contohnya misalkan saya yang lambung ini tidak bisa menerima kopi seperti itu, Ya, sama meskipun saya juga nggak iya bisa kan? Jadi, naik-naik. iya, kadang tuh mau sok cool, mau sok keren, biar kayak orang-orang gitu kan Hmm. minum kopi, tapi begitu minum kopi langsung tremor. Sama, saya kalau minum kopi ini udah naik, udah pucat, udah pusing, udah Kan? keringat, udah nggak bisa. Iya, jadi satu-satunya alternatif kalau kita nongki di mana-mana gitu kan ya, jadinya ya teh gitu. Namun untuk teh sendiri di Kota Ambon kita masih kebanyakan menemukan teh yang pabrikan tadi. Iya, Kemudian teh-teh yang kalau apa ya, yang antioksidannya itu ini tinggi. begitu, seperti agar yang kayak orang bilang kalau minum teh itu sama seperti wine tasting, yang Yes. kan, Ah, jadi sensasi itu tuh yang kayak kayak pengen didapatin ketika minum teh gitu. sebenarnya gimana caranya? Kalau di teh itu Mhm, sama kayak wine. mhm, Kalau di wine namanya wine pairing. Kalau mhm. di teh namanya teh pairing. Jadi mencocokkan makanan sama apa yang kita minum. Oh Sama kayak sip, wine juga kan. oke, Mencocokkan wine sesuai dengan ya, apa yang kita dengan makan. apa Kayak yang dimakan. wine yang warna merah, cocok nih makan daging yang warna merah atau Mhm, yang pucat gitu. oke. Sama juga kayak Sama teh. kayak teh ya. Mm. Berarti kalau ketika kita kan minum teh, kalau yang kita lihat tuh budaya, dilihat dari Yes. budaya ya. Kebanyakan orang meminum teh itu di pagi hari atau enggak di sore hari. Ya. Padahal kan ada juga jenis-jenis teh yang kemudian bisa bisa menunggu pairing tadi. Yes. Misalkan dengan jenis makanan yang dikonsumsi atau waktu apa yang di waktu yang seperti apa begitu. Nah, kalau untuk jenis teh yang kamu siapin ini
menawarkan waktu apa atau momen seperti apa, atau adakah yang memang teh pairing juga? Sebenarnya kalau untuk jenis waktu sama jenis teh yang kita minum itu sesuai ke moodnya kita. Mood ya, Ya, oke. kenapa saya kasih nama brand saya Teh dan Kita? Karena kita tuh luas. Jadi kalau customer datang mungkin pusing atau Iya, banyak kerjaan, Kak, saya lagi mood lagi nggak bagus nih. oke. Oh ya, saya kasih ini, cocok ini, cocok ini. Oke, tahan Gitu. benar. Oke, kita bakal melaju lagi di kenapa sampai kamu kemudian muncul dengan teh dan kita di Kota Yes. Ambon. Apakah itu menjadi salah satu solusi juga untuk apa ya, menyediakan wadah buat para pecinta teh yang ada di Kota Ambon kah? Ataukah gimana? Kamu beneran mau menjalani ini sebagai satu usaha seperti itu? Ini semua bermula dari hobi menjadi usaha. Oke. Selain usaha juga mengedukasi orang. Oh sih. Selain mengedukasi orang, saya berkeinginan untuk kita sebagai orang Indonesia harus lebih menghargai produknya kita sendiri. Jangan beranggapan bahwa produk luar tuh semuanya bagus. Produk kita tidak bagus. Padahal produknya kita ini semua ini asli semua Indonesia. Iya ya. Para anak-anak muda, para senior-senior saya, woi itu jago-jago sekali. Jadi dari saya jelaskan sedikit Boleh. Kak Jack. Jadi kalau untuk di dunia teh sendiri, teh itu kan berasal dari Taman Camellia sinensis. Nah, dia mempunyai dua varietas, varietas Assamica sama varietas sinensis. Kalau sinensis ini, varietas ini dia berdaun kecil, dia tumbuh di daerah 4 musim, contoh di Korea, Iya. Cina sama Jepang. Kalau punyanya kita yang Assamica yang daunnya agak besar dan tumbuh di India, Indonesia sama Sri Lanka. Oh, Nah, saya sedikit kasih pengetahuan buat teman-teman semua. Jadi kalau ada tuh yang bisa namanya kan biasa bilang teh telang, bunga telang. Iya. Nah, itu sebenarnya bukan teh kecuali dia dicampur sama teh. Kalau dia berdiri sendiri itu namanya tisen. Tisen itu mulai dari rempah, bunga, akar yang bisa diseduh dan bukan dari keluarga varietas. Dia bukan dari keluarga Camellia sinensis. Oke. Misalnya kayak di Maluku sini kan salah satu di mana ya waktu itu? Teh Banda. Pernah dengar teh Banda? Ya. Itu yang terbuat dari apa ya? Kayu manis apa gitu ya. Ada campuran pala sama kayu manis. Nah, itu dia. Kemudian di Pulau Teor itu teh yang kita minum apa ya? Teh Jadi cengkeh itu ya? makanya saya bilang teh itu bukan hanya sekedar minuman. Teh itu adalah sejarah dan budaya. Betul Karena sekali. saya bilang budaya karena masing-masing negara, masing-masing daerah, masing-masing kota itu mempunyai ciri khas untuk minum teh itu beda-beda. Identitas ya, itu yang kemudian sendiri. dijadikan sebagai identitas. Contoh kayak di Rusia, mereka minum teh campur mentega. Di Mentega. Maroko nih campur teh, minum teh campur min gitu. Ya. Oke, itu masih masuk akal lah ya. Kalau Indonesia, kalau di Jawa kan biasa mereka bilang panas, legit dan kental. Itu. Terus di Jogja sendiri itu minum teh itu dulu disuguhkan hanya untuk para tamu-tamu kerajaan. Tamu-tamu terhormat seperti itu. Kalau dulu di Inggris pada abad ke-17 itu minuman itu minuman paling mahal yang hanya diminum sama orang-orang kaya. Itu namanya afternoon tea. Itu diminum pada sore hari. Itu perkumpulan perempuan-perempuan. Nah, tadi kan Kak Aja bilang, saya kan laki-laki nih, kenapa suka teh? Padahal kalau kota ke belakang nih, sejarah ke belakang, dulu di Jepang yang menaikkan minum teh itu laki-laki, para samurai. Jadi pas mereka mau pergi ke perang dunia, nah mereka turunkan itu kepada istri-istri mereka supaya budaya itu nggak hilang. Jadi gitu. Jadi kalau kita bicara sejarah nih, laki-laki lah yang awal mula untuk minum teh. Dan yang pertama kali menemukan
teh ini itu dari Kaisar Senung di China. Beliau sedang duduk nih, duduk terus masak air di bawah pohon. Tiba-tiba ada daun jatuh di ini Dalam airnya dalam tadi ya? air itu berubah jadi coklat. Oke. Dia minum nih, enak. Nah, beliau pulang dikasih ke para bawahannya. Nah, awal mulanya itu. Jadi kalau mau bilang mindsetnya sekarang teh itu budayanya perempuan, agak Kayak salah nih. Kayak ada gendernya gitu agak kan salah, ya. iya, gender dan untuk minuman. Kalau laki-laki kopi, kesukaan gitu kan. Perempuan Makanya kadang ada yang kaget kalau cewek kamu suka kopi banget gitu kan ya. Jadi kayak minuman itu pun kayak ada gendernya gitu. Makanya tadi saya singgung hal itu. Oke, Tribuners, saat ini kita sedang live ya di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Kalian kalau mau gabung boleh aja di comment sectionnya. Kita masih mau lanjutin ngobrol lagi nih. Mungkin sambil ngobrol, tehnya boleh diseduhin apa gimana? Oh, boleh. Jadi sambil nanti kita ngobrol lagi. Oke, airnya udah dipanasin ya? Udah dipanasin. Jadi saya lupa bilang tadi kalau Indonesia dalam teh itu punya namanya tea blend. Tea blend. Ya, ini salah satu contoh teh yang sudah dicampur tapi sudah dicampur dengan buah, bunga, rempah. Oke. Itu biasa dibilang tea blend. Jadi tea ini blend adalah inovasi dari anak-anak muda untuk mengajak orang-orang untuk lebih, khususnya untuk anak muda, lebih untuk minum teh gitu. Oh sih. Jadi ini sekalian kampanye gitu kan ya? Itu teh apa tuh yang dipegang? Ini namanya racikan hujan. Tea blend. Yes. Yang tadi ya? Oke. Iya. Ya, kita mulai dari yang agak direkomendasikan aja deh. Soalnya kalau ini kita mau coba semua tuh gimana? Kalau mungkin ya coba semua setelah ini, tapi yang direkomendasikan apa? Yang mana? Karena waktu itu kan aku udah minum yang mana ya? White tea. White tea kan? Yes. Jadi ini karena agak siang, kita coba ambil green tea ya. Green tea ya? Yes. Oke, nah green tea ini kan yang kita tahu green tea, yang penting dia warna hijau gitu sudah green tea, kan ya? Boleh dijelasin kan ada di sini tuh ada yang bentukannya bubuk sama bentukannya masih daun kering gitu. Ini kan kalau yang bubuk biasa masyarakat matcha ya? Matcha. Oke. Itu dari green tea juga, itu dipakai mesin, dihalusin adalah bubuk matcha. Tapi jadilah bubuk matcha. Bubuk matcha sendiri itu tergantung kualitasnya. Oh sih. Kalau yang beredar di luar itu yang kurang bagus gitu. Makanya saya sengaja belajar dari luar, matcha dari Jepang supaya saya juga rasakan perbedaan yang asli sama yang nggak bagus tuh gini. Gitu, jadi kita nggak sembarang minum. Gitu. Oke. Tadi apa namanya, green tea ya? Green tea. Kita coba minum green tea ya. Kita boleh duduk atau gimana nih? Boleh. Kita mau di bawah. Jadinya saya. Jadi ini pertama di Tribun ini, tribunambon.com. Jadi kalau untuk teh sendiri itu dia mempunyai SOP atau aturan gitu ya, untuk penyeduhan ya. Yes. Oke, kalau yang ini prosesnya nama apa tuh? Proses apa nih? Nah, ini karena saya memakai budaya minum tehnya orang Jepang dah ya. Cina. Oh, Cina ya. Oke. Jadi sebelum diseduhin saya memanasin, istilahnya memanasin wadahnya. Oke. Tuh. Biar istilahnya gimana ya, kayak biar menyatukan temperatur aja sih. Oh gitu ya. Oke. Jadi ini ada prosesnya. Tribuners. Nah kalau sudah berapa lama sih sebenarnya kamu dari mulai hobi tadi setahun belakangan kemudian berkeputusan untuk membuat teh dan kita itu?
5 bulan jalan lah. Udah 5 bulan jalan Iya. teh dan kita ya. Oke. Teh dan kita itu dibuka setiap hari atau gimana? Buka sampai Senin Beroperasi. sampai Sabtu aja sih. Senin Minggunya saya sampai libur. Sabtu. Jam 3 sampai jam 9 malam. Jam 3 sampai jam 9 malam nih. Ini alamatnya di Di mana waktu itu ya? Waihau, Woi, di depan Gapura, di Cafe Kopior. Kopior, Oke, saya di situ. Cafe Ya, Kopior. jadi Di sini saya ada teh kita. sedikit cerita dulu. Jadi kalau green tea, Mhm, kalau ketong beli di luar, mhm, maksudnya kan kadang-kadang kalau di kemasan gitu kan jarang dikasih SOP untuk menyeduh. mhm, Nah, kalau green tea sendiri itu kisaran airnya, suhu airnya tuh mhm. 70 sampai 80 derajat. Kalau misalkan SOP itu tidak dijalani, apakah memang mempengaruhi rasa dari Yes, teh dia itu? mempengaruhi rasa. Bisa Si larinya ke pahit gitu. pahit Yes. gitu ya. Oke, berarti memang prosedur untuk membuat teh itu memang harus benar-benar diperhatikan Ya. gitu ya, agar dia biasa kalau kalau di rumah juga emak-emak kan airnya jangan terlalu mendidih atau airnya segini aja Iya, kayak kan gitu. kalau yang biasa kita minum kan mungkin black tea ya. Mhm. Jadi black itu bisa sampai 100 derajat. Oke. Tuh. Bedanya sama yang tea ini Ya. ya. Dan waktunya kalau bisa lihat dari segi warnanya, kalau white tea kita main di 2 menit, green tea kita main 2 sampai 3 menit. Mhm, Oolong, mhm. oolong itu sama kayak green tea, 2-3 menit juga. Black tea, nah kita Sambil biasa- lalu aja kita main 3 menit. di 3 menit ya. Ya. Oke. Kalau di Kopior tadi ya, Iya. untuk jam bukanya itu kebanyakan pelanggannya ramenya tuh di jam berapa? Jam 5 Jam 5 biasa ya, ya, saat waktu orang lagi pulang kantor. pulang kantor ya, Iya. pengen kebanyakan sih kayak pengen lepasin stres atau apa Iya, gitu. Kayak betul. ngeteh itu tuh kayak jadi pelepasan apa ya? Stres, Toksik pelepasan toksik. dalam hari itu Iya, gitu nggak betul. sih, kayak releasing stres. Ini saya sengaja tambahin karena mungkin airnya tadi kepanasan. Oh, panasan, oke. Iya, tadi suhunya harus berapa tadi? 70 sampai 80 70 derajat. sampai 80 Iya. derajat. Oke, saat ini Ini tuh lagi dituangin. Saya cuci dulu daun tehnya. Oh, dicuci dulu. Berarti air pertamanya dibuang juga? Iya, dibuang dulu. Oh, sih. Ini kalau pakai teknik yang ini. Oke. Ini untuk istilahnya membuka, kan dia agak tergulung-gulung nih. Yes. Nah, supaya dia semakin terbuka. Oke. Memang sih kalau pakai teknik ini agak ribet. Nggak ribet Tapi ini. ribetnya itu yang bikin nikmat. Iya. Kita tunggu selama 25 detik lah. Kalau kayak begini, Mhm. kita bisa seduh sampai 2-3 kali. Pakai bubuk yang tadi Nggak doang. pakai cara yang ini, Mhm. pakai kombucha ini. Tapi Oke. kalau untuk pakai yang western, Mhm. yang 3 menit, Mhm. itu cukup sekali aja deh. Cukup sekali aja. Ya, kalau untuk saya kasih customer. Tapi Hmm. kalau saya konsumsi pribadi, itu bisa 2-3 kali. Berarti memang yang disajikan ke customer itu memang benar-benar yang Yang terbaik. berkualitas Yes, ya, yang terbaik lah. yang terbaik gitu kan. Airnya saja tuh nggak sembarang air Oh iya, kalau teh itu sebenarnya, ya. teh sama air itu ibaratnya ayah sama ibu. Oke. Kalau di Cina, biasa disebut mother of tea. Oh sih. Itu air. Sedangkan tehnya sendiri itu bisa dibilang ayah. Jadi nggak bisa dipisahkan. Walaupun kita punya teh yang baik, tapi ketemu air yang jelek, hasilnya tetap jelek. Sebaliknya Oke, begitu. Kita sebaliknya punya begitu. air yang bagus, dapat teh yang jelek, sama aja sih. Rasanya juga Iya. kualitas tadi ya. Iya. Berarti ini benar-benar yang diseduhkan ke pecinta teh yang datang di Teh dan Kita, tepatnya di Kopior ini benar-benar yang sangat berkualitas gitu. Iya. Bisa dicium Kak Jeng. Boleh. Baunya. Bau rumput, floral, manis. Apa ya, kayak rumput. Yes. Itu. Bau rumput. Nah, jadi untuk cara minumnya, Oke, gini ya.
kita angkat dulu begini, dihirup dicium, dulu, dihirup dulu. terus ini diseruput. Kalau kita satu kali teguk ke dalam, dia kan lari cuma satu arah doang, Yes, dari kita nggak bisa rasakan. Tapi kalau kita seruput dan kita apa namanya ngecap ya, kita rasakan rasa yang ada di lidah gitu, di aroma yang tertinggal di dalam mulut. Oke, Bisa. ini berasa banget nih. Saya mau tahu sih rasanya kayak gimana. Mungkin bisa di ini apa di rasa ini. Oke, Ada rasa ininya, karena ada rasa ininya. saya merupakan salah satu pecinta teh, terutama untuk apa namanya green tea, juga chamomile, dan yang white tea juga enak. Dan ini green tea ini kalau untuk orang-orang yang suka sama teh tanpa gula, ini bagus banget. Udah enak kan? Enak banget. Tanpa gula kan? Tanpa gula, enak banget. Enak kan? Yes. Itu. Jadi saya sangat menghargai petani-petani teh yang ada di luar sana. Ya. Mereka bisa menciptakan teh seperti ini. Wow, gitu. Jadi yang biasa kita minum kan pakai gula. Iya. Kalau nggak pakai gula tuh nggak enak. Kayak nggak enak. Siapa sih berani minum teh pekat? Nggak ada. Nggak ada. Jadi makanya saya coba berikan yang lain, sisi lain dari teh, sisi lain dari teh-teh yang hasil didikannya para petani, bahwa teh itu sesuatu yang unik. Teh itu sesuatu selain unik, dia sehat dan bisa diminum kapan saja. Saya sehari itu bisa sampai mungkin 25 gram sehari saya minum. Itu dari pagi sampai sore. Wow. Kalau yang dari kamu pelajari ya, apa sih sebenarnya sih khasiatnya teh ini bagi kesehatan kita? Apakah memang dari masing-masing jenis teh yang ada, dia punya khasiatnya masing-masing? Kalau kita bicara spesifik ya, kalau secara umum kan anti. Oh, oke. Oke, baik, sorry. Kita diinstruksikan untuk kembali ke tempat, Tribuners. Jadi kalau secara umum ya, antioksidan, ya kan, terus anti stres, menenangkan, membuka otak. Kalau untuk secara green tea itu dia paling cocok setelah kita makan yang berminyak. Pas banget. Nasi padang. Iya, tadi makan gitu gorengan. Gorengan kan. Jadi green tea sendiri itu untuk para penggiat diet itu jalannya udah benar kalau mereka konsumsi green tea. Dia bukan sebagai apa namanya menurunkan berat badan, tapi dia lebih ke arah mengikat lemak. Gitu. Dia nggak. Kadang orang kan salah persepsi tuh, ya. Mau minum sesuatu, misalkan teh green tea yang dipahami adalah teh green tea itu bisa melangsingkan, padahal khasiatnya tidak untuk melangsingkan, tapi mengikat lemak tadi kan. Iya. Nah, kalau saya tuh lebih suka ulong. Untuk jenis green tea ya, ulong. Kenapa demikian? Dia rasanya tuh enak banget. Ulong itu kalau di apa ya, bisa dibilang kalau menurut saya nih, mungkin yang lain suka white tea, saya lebih suka ulong karena saya rasa ulong tuh mempunyai rasa yang cukup kuat, manis madunya. Apa lebih kuat dari ini? Ya, manis madunya, lebih berasa rumputnya. Itu kalau ulong sendiri tuh dia terbagi dua. Ulong light ulong sama dark ulong, tergantung dari hasil oksidasinya. Itu perbedaannya. Iya. Nah, kalau kamu melihat dari 5 bulan dibukanya teh dan kita ini, banyak penikmat teh yang datang di kamu tuh range usianya dari berapa ke berapa sih? Yang paling muda nih, paling muda kayaknya anak-anak sekolah deh, anak SMA ya. Oh ya. Yang paling tua Uma.
Oma-oma, oke, cool. Berarti itu juga bisa menunjukkan bahwa sebenarnya banyak pecinta teh di kalangan anak muda pun ada di Kota Ambon ini. Iya, Dan karena sebenarnya kita kurang edukasi aja sih kalau untuk teh. Kalau kalau kopi kan banyak coffee shopnya. Ya, Nah, kalau teh kan selain kurang dan jarang gitu. oke. Yang saya ketemu customer kita cerita-cerita tuh banyak gitu, banyak yang penyuka teh, tapi belum ada tempatnya, belum ada wadahnya. Kayak saya coba kita satu hobi, Ya, satu penyuka, saya coba sajikan yang lain daripada yang lain gitu. yes. Oke, apakah ini kalau kita mau melihat ya dari cara kamu mencintai teh ini, apakah memang itu sampai di sebatas kamu mencintai dan kamu menjalankan hal ini, ataukah memang benar-benar dijadikan sebagai sesuatu yang bisa membawakan keuntungan secara finansial ke diri kamu gitu? Ya seperti yang saya bilang tadi, hobi menjadi usaha, menjadi bagian dari pemasukan keran-keran yang lain. Saya suka teh is the best menurut saya lah. The best, cukup. Gak ada lain lagi. Oke, ini selain datang menuju ke dibuka di Kopior ya, apakah memang ada pemesanan yang Iya. online juga atau gimana? Saya Misalkan baru daftar di orang-orang mager salah satu e-commerce. yes Oke. di GrabFood baru Oke, di gitu. ojol gitu ya. Ojol, Terus bisa pesan di situ, bisa dicari teh dan kita. Nanti mungkin saya akan sedikit perbaiki untuk masukkan foto-foto yang terbaik, bisa teman-teman bisa lihat. Ini dari teh-teh yang kamu seduhin ini emang yang disediain cuman yang panas apa yang dingin juga? Yang dingin ada. Nah, uniknya sebenarnya nggak ada yang apa, saya sebenarnya udah bawa alatnya untuk yang dingin, cuma nggak ada sepatunya. Oh gitu, nggak Jadi bilang kita punya kulkas di sini tahu. jadi kalau kita minum es teh, saya dan teman-teman punya beberapa cara untuk menunjukkan es teh yang bisa dibilang sebagai bir. Kayak saya bisa bikin kayak bir, ada busa-busanya gitu. Jadi kita bisa minum cara lain untuk minum teh gitu kan teh, ya. Iya. Keren. Dibuat pakai garnish lemon mungkin atau apa mempercantik lah. Iya. Gitu. Cuma kekurangan itu aja sih. Kedepannya kalau kamu melihat potensi ini seperti apa nantinya? Secara umum kemudian bisnismu nanti jalannya seperti apa yang kamu harapkan? Saya mungkin masih coba mengedukasi aja dulu ya. Mengedukasi, memberi pengetahuan, terus memberi, mungkin kalau ada teman-teman punya coffee shop yang mau join boleh lah. Join partner gitu ya. Karena agak susah sih saya kayak ini, saya jalan sendiri nih, kayak ada teman untuk bantu apa. Saya karena mungkin ini baru pertama kali di Ambon ya mungkin ya. Iya sih untuk yang modelan kan kalau teh yang dari ekstrak itu kan udah banyak ada kan ya. Dan itu branded juga yang secara nasional ada gitu. Tapi kalau untuk teh dan kita yang berasa seperti kayak rumah minum teh dengan gaya yang agak mewah gitu kan, dan juga kualitasnya bagus ya, mungkin baru kamu doang nih, atau mungkin ada di mana gitu Tribuners bisa ngajak mungkin kita buat keliling juga biar saya bisa coba dulu dan membandingkan ya, mungkin dari segi kualitas ada yang sih lebih mungkin sharing. Iya, supaya bisa sama-sama kira-kira dari segi kualitas apa sih yang perlu diperbaiki, apa sih yang perlu kita kembangkan biar untuk ke customer itu benar-benar disajikan yang penuh gitu. Saya kalau untuk saya kasih customer itu sesuatu yang terbaik. Saya seduh dengan rasa. Seduh dengan rasa. Kita timbang dengan benar, air dengan benar supaya ketika customer minum itu ya tertinggal di hati gitu. Yes. Bukan cuma di lidah ya, tapi di hati. Tapi langsung nyemplung di hati. Oke, kita udah 30 menit gak sih ini?
Udah ya? Oh, lebih sedikit. Sebelum lebih sedikit, kita mungkin ada lagi gitu yang mau diseduhin, dipakai yang Oh, budaya kalau ini Mintai agak lama ya. Nggak Soalnya apa-apa. ini Berarti agak kita closing 3 dulu menit. kali ya? 3 menit ini. Oke deh. Oke. Mungkin apa yang pengen disampaikan buat Tribuners, apalagi pecinta teh di luar sana ya, untuk menjaga satu menjaga budaya Indonesia itu, kemudian dua dari sisi kesehatan juga, bahwa sebenarnya ngeteh itu kalau pilih teh yang sesuai dengan kebutuhan pasti bermanfaat buat tubuh seperti itu. Saya hanya ingin menyampaikan buat teman-teman semua bahwa jangan ada mengklasifikasikan minuman itu bahwa atau memandang remeh satu minuman. Contoh nih, kita bilang ayo ngeteh dong, wah masa ngeteh, ngopi dong, nah gitu. Padahal kan tidak semua orang ingin yang lain, mungkin dia minum yang ini, dia pengen yang ini. Jadi kalau mungkin teman-teman mau cobain yang kayak gini, mungkin bisa kontak saya, nge-DM Teh dan Kita, saya akan balas dan kita akan ketemu, saya akan kasih coba semua rasa. Saya punya mungkin semua teh ada ya, dari green tea, white tea, black tea, red tea, yellow tea, Tisan juga ada, tea blend juga ada. Jadi tergantung teman-teman mau yang kayak gimana, saya siap lah sedikit mengedukasi bahwa teh kita punya, Indonesia punya teh yang premium, Indonesia punya teh yang terbaik. Buat apa kita minum yang dari luar kalau kita aja punya sendiri tuh enak gitu. Buat apa kita makan di rumah, buat apa kita makan di luar kalau di rumah ini udah punya makanan enak, untuk mama masakan yang enak. Buat apa kita makan di luar, kayak gitu sih prinsipnya Beta. Terima kasih. Thank you Andi sudah mau berbagi bersama kita di sini. Teh dan Kita mulai aja dulu, iya kan? Mulai aja dulu, kenapa? Karena sebenarnya banyak banget tadi dari obrolan kita, Ajeng dan juga Andi, ditemukan ada mimpi-mimpi di sana. Selain daripada mengembalikan budaya itu sendiri, membuat orang aware akan konsumsi teh tadi, dan semoga bisnisnya juga bisa berjalan lancar seperti itu ya. Tribuners, kalau kalian pengen lihat arti yang kita sebut itu sebagai seni minum teh lah, menyeduh teh, minum teh, itu kalian bisa menyaksikan langsung gimana seorang Andi menyeduh teh kepada para customernya. Di mana sekali lagi jalan? Di Waihao, di depan Gapura Waihao, di Cafe Kopior. Mungkin kalau agak susah bisa di Google Map aja. Kalau nggak, jangan lupa follow Instagramnya di Teh dan Kita. Boleh nyantai di sana dan kemudian menikmati. Kita mungkin bisa sharing lebih jauh lah. Iya, karena kalau udah ngobrol sambil seruput teh anget itu kan pasti banyak banget pikiran-pikiran yang kemudian bisa dikeluarkan di situ. Yang uniknya kalau semakin kita sharing sambil minum teh, itu kebanyakan yang minum nih juga mereka happy gitu. Teh membuat mereka sedikit gembira, otaknya itu bisa menaikkan mood, hormon endorfin tadi ya. Terima kasih sekali lagi Tribuners, thank you so much sudah mau menyaksikan Tribun Bahas Story. Untuk edisi kali ini kita akan jumpa lagi di episode let's say berikutnya dengan narasumber dan juga tema-tema menarik lainnya. Saya Ajeng Hatalea dan juga Andi Ismail. Kita pamit dan banyak. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.